Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ensa Putra, NIM 10571119319, kelas MAN 19C. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di mana yang akan datang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga, sales, marketing, waktu terjadinya penjualan, dan lain-lain. Satu, berdasarkan penjualan tahun sebelumnya, pertumbuhan rata-rata, di mana tahun 2007 terdapat volume unit 320.000. 2018 terdapat volume 344.200 rupiah. 2019 380.830 rupiah. 2020 408.913 rupiah. 2021 455.250 rupiah. Nah, di sini kita akan menentukan volumenya, yang dimana kita mendapatkan pertumbuhan volume dari selisih tahun sebelumnya. Jadi misalnya kalau 2018 terdapat volume unitnya 344.200, kita selisihnya dari 2017 yang terdapat volume 320.000. Selisih antara kedua tahun itu yaitu 24.200. Begitu juga seterusnya sampai tahun 2021. Selisih antara tahun sebelumnya. Dan untuk persentasenya, di mana di sini 16% didapat dari pertumbuhan volumenya. Misal contoh di yang 2017, di tahun 2017 24.200 itu dibagi pada tahun sebelumnya yang di tahun 2017. Jadi 24.200 dibagi volume unit 320.000 di tahun 2017 dapat 16%. Begitu juga seterusnya sampai tahun 2021. Dan di sini pertumbuhan rata-ratanya volumenya dapat 33.813 dan persentasenya dapat 13,5%. Ya, untuk volumenya ditambah secara total dari tahun 2017 sampai tahun 2020 di jumlah keseluruhan dan dapat 33.813. Begitu juga persentasenya di jumlah dari atas sampai bawah dapat 13,5%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi penetapan harga jual produk. Metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Perusahaan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Metode biaya plus. Metode biaya ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambahkan dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini dasar biaya yang digunakan terbagi yaitu biaya produksi dan biaya total. Saya akan mengambil contoh ilustrasinya dari kapasitas produk normal PT Nirmala per tahun adalah sebesar 130.000 unit. Tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 110.000 unit untuk tahun 2022. Untuk pembuatan anggaran 2022 pada akhir tahun 2021, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 110.000 unit seperti terlihat sebagai berikut. Adapun biaya bahan langsung 250 juta, biaya tenaga kerja langsung 300 juta, biaya overhead variabel 150 juta, biaya overhead tetap 250 juta, biaya pemasaran variabel 100 juta, biaya pemasaran tetap 70 juta, biaya ADM dan umum 120 juta.
Total biaya keseluruhan sejumlah 1 miliar 240 juta. Manajemen Nirmala sedang mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan, yaitu rumusnya penjualan total sama dengan biaya total ditambah 20%. Tadi biaya total perusahaan Nirmala yaitu 1 miliar 240 juta ditambah 20%-nya dikali lagi dengan total biaya. Terdapatlah 1M 240 juta ditambah 248. 248 ini didapat dari 20% dikali dengan total biaya. Dapatlah 248 juta. 1M 240 juta itu ditambah 248 juta sama dengan 1 miliar 488 juta. Harga jual per unit kita tentukan dengan biaya total 1 miliar 488 juta dibagi 110.000 unit yang diinginkan perusahaan, dapatlah 13.528 rupiah per unit. Biaya bahan langsung 250 juta, biaya tenaga kerja langsung 300 juta, biaya overhead variabel 150 juta, biaya overhead tetap 250 juta. Biaya produksinya sama dengan di jumlah total 950 juta. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produk dengan metode biaya produksi plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjualan total yaitu rumusnya biaya produksi ditambah 20%. Totalnya tadi 950 juta ditambah 20%-nya itu untuk mendapatkan hasilnya dikali dengan biaya total produksinya ya sebesar 950 juta. 20% kali 950 juta dapatlah 190 juta. Jadi tambah 950 juta ditambah 190 juta dapat 1 miliar 140 juta. Dan harga jual per unitnya tentukannya kita jumlah lagi 1 miliar, ya kita jumlah lagi yang 1 miliar 140 juta dibagi 110.000 per unit, dibagi dapatlah 10.363 per unit. Baik, mungkin itu saja yang bisa jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.